Kaum perempuan Papua, mereka Papua harus merdeka. men Baik. Di sore hari tanggal 8 Maret 2023 kita berada dalam momentum International Women's Day, yang aksi kita pada hari ini kita lakukan di Bundaran Hulundalo Indah, Bundaran Sarande, yang dalam sejarah perjalanan historisnya bahwa International Women's Day pertama kali dicetuskan di Amerika Serikat soal gerakan buruh perempuan melawan diskriminasi di pabrik-pabrik. Kita semua tentu tahu hal itu. Bahwasanya yang ingin saya katakan kepada kawan-kawan, ini kita lihat bahwa semenjak kita masuk ada beberapa intervensi yang masuk dari pihak aparat. Kita perlu sampaikan bahwa aksi kita pada hari ini di momentum International Women's Day itu adalah aksi serentak yang dilaksanakan di seluruh dunia oleh gerakan perempuan. Hidup perempuan! Jadi perlu kita sampaikan bahwa bila mana aksi kita pada hari ini sama dengan aksi yang kemarin dibubarkan secara represif dengan alasan yang sebenarnya tidak masuk akal, bahwa kita di Bundaran HI ini dijamin kebebasan kita untuk menyampaikan ekspresi, kebebasan kita untuk menyampaikan suara-suara kebenaran di depan umum. Maka ketika kita dibubarkan secara represif di bundaran ini, dunia akan melihat, seluruh dunia akan melihat bagaimana tindakan aparat kita di Indonesia, terkhusus di Gorontalo, bahwa rejim kita adalah rejim yang anti terhadap perjuangan kaum miskin. Rejim kita adalah rejim yang anti terhadap perjuangan perempuan. Betul? Kalau saya bisa bilang bahwa yang melahirkan peradaban tidak pantas untuk dinomorduakan. Kenapa saya katakan tidak pantas untuk dinomorduakan? Kita tahu bahwa perempuan di negeri kita, bukan hanya di negeri kita, di seluruh dunia bahkan, dianggap sebagai warga negara kelas 2. Dari soal upah buruh, soalan pendidikan, soalan kesehatan, soalan jaminan sosial, perempuan selalu menjadi warga negara kelas 2, kawan-kawan. Betul? Maka lewat momentum hari International Women's Day yang terkoordinasi secara internasional, kita kemudian di Gorontalo secara khususnya menggaungkan suara-suara bahwa perempuan harus dibebaskan dari ketertindasan. Sepakat? Sepakat? Kita perlu sampaikan juga bahwa pembebasan kaum perempuan bukanlah dalam hal penindasan oleh kaum laki-laki, bukan, kawan-kawan. Pembebasan kaum perempuan sejatinya sejalan dengan pembebasan kaum miskin. Bahwa kita tahu di negara kita dibagi dalam 2 kelas, ada kelas borjuis, ada kelas proletar. Nanti kita simpulkan siapa yang masuk kelas proletar, siapa yang masuk kelas borjuis. Negara kita yakini sebagai kelas borjuis. Negara menghamba pada kepentingan modal. Maka dalam setiap pengambilan keputusan, dalam setiap pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh negara, itu selalu mengacu kepada kepentingan borjuis. Kepentingan borjuis selalu diutamakan di negara kita. Yang mana kepentingan borjuis ini kemudian berusaha untuk menghisap dan menindas kaum perempuan dalam segi upah, kawan-kawan, dalam segi pendidikan, dalam segi kesetaraan. Kita perlu tahu hal ini, kawan-kawan, bahwa sejatinya pembebasan kaum perempuan bukanlah pembebasan penindasan kaum laki-laki atas perempuan, bukan. Pembebasan kaum perempuan sejatinya, kalau kita tarik sejarah bagaimana kemudian International Women's Day dicetuskan, bahwa pembebasan kaum perempuan adalah pembebasan dari kemudian kaum kapitalis yang menghisap, termasuk negara, termasuk alat-alat negara yang kemudian kita tahu sama-sama berada dengan kita di tempat ini.
Jadi kita harap untuk tidak ada ketakutan maupun keraguan di hati kawan-kawan ketika kita menyuarakan soal perempuan harus dibebaskan dari jeratan kapital, perempuan harus dibebaskan dari jeratan monopoli internasional. Di momentum internasional Women's Day ini kemudian kita tidak hanya menyuarakan soalan tentang perempuan, kita secara aliansi, kita namanya Aliansi Perempuan Merdeka, membawa beberapa tuntutan yang ini harus didengarkan oleh masyarakat Provinsi Gorontalo. Jadi aksi yang kita laksanakan pada sore hari ini sejatinya adalah aksi kampanye massa, bahwa masyarakat luas, masyarakat di Gorontalo harus mengetahui apa yang kemudian menjadi tuntutan kita pada hari ini, kawan-kawan. Pertama, kita menuntut untuk memberikan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis kepada perempuan tanpa adanya diskriminasi. Kita tahu bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh kawan Yulimina tadi, bahwa untuk mencalon dalam politik pun, politik kampus maupun politik di luar, perempuan selalu kalah, kawan-kawan, selalu di nomor 2-kan. Bahkan di dalam undang-undang pemilu kita tahu bahwa yang secara persentase dibolehkan untuk kemudian terjun ke dunia politik itu cuma 30%. Bayangkan, kenapa bukan 50%? Artinya kebijakan negara adalah kebijakan yang mendiskriminasi, yang mengkungkung gerakan perempuan bahwa perempuan cuma bisa beraktivitas di rumah, kawan-kawan. Kita memang penindasan yang dilakukan bukan penindasan yang dilakukan secara nyata, tapi secara sistem kerja, sistem keluarga yang mengharuskan bahwa ada tadi yang bilang bahwa perempuan tugasnya ngangkang. Benar. Negara membolehkan hal itu. Jadi perempuan tugasnya ngangkang, dapat anak menyusui, baru di rumah saja, tidak usah kerja. Banyak yang begitu, kawan-kawan. Maka hal-hal inilah yang kemudian harus kita gelorakan untuk kita lawan. Perempuan harus setara kerja dengan laki-laki, perempuan harus setara dalam hal upah dengan kaum laki-laki, tidak ada yang di nomor 2-kan. Maka kehadiran negara adalah dalam rangka untuk menciptakan keadilan dan kepastian kerja bagi kaum perempuan. Sepakat? Jadi kita sebagai, kalau dalam bacaan kita, bahwa kelas mahasiswa adalah kelas yang disiapkan oleh negara untuk kemudian menjadi tenaga kerja murah baru yang akan digunakan oleh negara untuk kemudian bekerja dan menghasilkan keuntungan yang berlipat bagi kaum kapital. Kita akan, setelah kuliah nanti kita akan kebingungan membawa selembar kertas ke sana kemari mendaftar pekerjaan yang pekerjaan itu harusnya dijamin oleh negara, yang hak hidup atas orang banyak harusnya dijamin oleh negara. Maka ketika negara gagal menjamin hak hidup orang banyak, termasuk kaum perempuan, disitulah letak kita harus melawan. Sepakat? Jadi tuntutan kita yang pertama adalah untuk memberikan pendidikan yang ilmiah, gratis dan tidak diskriminatif terhadap kaum perempuan. Semoga lewat aparat negara ini didengar dan disampaikan kepada negara. Tuntutan kita yang kedua adalah hapuskan budaya patriarki. Kita tahu bahwa budaya patriarki ini adalah budaya yang kemudian mengakar dan tumbuh subur di budaya masyarakat kita Indonesia. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa memang perempuan jadi warga negara kelas 2. Jadi adanya ketidakadilan dalam hal kerja, adanya ketidakadilan dalam hal upah, pendidikan pun sama, politik dan lain-lain. Bahkan paling ekstrimnya agama yang kemudian menjadi kalau saya bisa bilang, menjadi alat yang mengungkung kebebasan perempuan dalam hal berekspresi. Kemudian tuntutan kita yang ketiga adalah rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga, yang kita tahu bahwa rancangan undang-undang PPRT ini itu telah digaungkan 17 tahun yang lalu oleh pemerintah kita, sampai dengan sekarang tidak pernah jadi undang-undang ini. Karena apa? Memang pekerja rumah tangga itu, negara menganggap bahwa pekerja rumah tangga adalah pekerjaan yang rendahan. Maka tidak sepantasnya, tidak sepatutnya untuk kemudian negara hadir untuk melindungi pekerja perempuan. Maka
soal rancangan undang-undang pekerja rumah tangga itu menjadi pembahasan yang kesekian lah di Dewan Perwakilan Rakyat kita. Bahkan buktinya sudah 17 tahun undang-undang ini digaungkan sampai dengan sekarang belum disahkan. Undang-undang Omnibus Law cuma butuh 8 bulan dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat kita kemudian disahkan. Bayangkan, untuk kepentingan apa kemudian secepat itu 8 bulan dibahas kemudian disahkan. Kalau bukan untuk kepentingan modal, kalau bukan untuk kepentingan masuknya investasi asing di Indonesia, kalau bukan untuk kepentingan kelas borjuis yang saya bilang di awal tadi. Maka itu tadi, kalau itu berbicara soal kepentingan kaum minoritas, kaum yang beruang, kaum yang berkapital, kaum yang bermodal, cuma butuh 8 bulan untuk dikerjakan. Tapi rancangan undang-undang PPRT sudah 17 tahun sampai dengan sekarang sudah disahkan. Maka kita hari ini menuntut negara harus kemudian secepatnya mengesahkan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga sebagai bentuk perlindungan terhadap para kaum pekerja, kawan-kawan. Tuntutan kita yang berikutnya adalah laksanakan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual sesuai dengan harapan perlindungan terhadap kaum perempuan. Kita tahu bahwa bagi perempuan tidak lagi ada ruang aman yang tersisa untuk perempuan. Kita mau bicara di mana? Di sekolah, di kampus, dalam politik, di mana lagi? Di ruang-ruang kerja, di kamar pun perempuan selalu ditindas. Karena apa? Tidak ada undang-undang yang kemudian itu menjadi alat untuk kaum perempuan kemudian bebas. Karena apa? Undang-undangnya atau legal standingnya, cara mainnya kemudian tidak disahkan oleh negara. Bahwa memang negara kita secara sistem tidak mau kemudian mengakui adanya keberadaan perempuan yang harusnya setara dengan keberadaan kaum laki-laki. Maka hari ini kemudian kita menuntut disahkannya dilaksanakan undang-undang CPKS sesuai dengan apa yang sudah menjadi pembahasan di Dewan. Tuntutan yang berikutnya adalah hapuskan diskriminasi hak bagi kaum perempuan di tanah Papua. Ini lebih parah. Kawan-kawan kita, kawan-kawan perempuan yang ada di tanah Papua, yang harusnya kemudian melahirkan peradaban di tanah Papua, itu kemudian banyak yang dibunuh, dihilangkan. Ini dalam rangka apa? Untuk membumi hanguskan peradaban yang ada di tanah Papua. Dalam misi apa? Supaya kemudian orang kulit putih bisa dengan bebas, bisa dengan leluasa kemudian bermain soal sumber daya alam yang ada di tanah Papua. Supaya kemudian orang-orang yang kulit hitam itu dibumi hanguskan. Itulah kepentingan negara. Maka kemudian yang direpresif atau yang dibunuh atau yang dihilangkan adalah kawan-kawan mama-mama Papua kita. Maka ini yang kemudian harus kita suarakan. Tidak ada lagi diskriminasi, tidak ada pembunuhan, tidak ada kemudian mama-mama Papua yang direpresif dalam gerakan menuju pembebasan kaum bangsa Papua, kawan-kawan. Tuntutan kita yang terakhir adalah stop perundungan anak dan perempuan. Yang kemudian akhir-akhir ini kemudian kita tahu bahwa banyak sekali perundungan yang dilakukan oleh negara kepada anak dan perempuan. Maka lewat aksi hari ini kemudian kita minta untuk perundungan ini dihentikan oleh negara. Selamat datang kepada kawan-kawan perempuan, silakan bergabung dengan masa aksi. Nanti terpimpin lewat moderator aksi, saya hanya melanjutkan. Dan saya rasa cukup yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup petani, hidup rakyat miskin kota, hidup perempuan yang melawan. Papua merdeka, Papua merdeka, Papua merdeka. Baik, saya serahkan kepada moderator.